Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Saat ini Dia bangkit, menyediakan tempat bagi kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu pedulikan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita pandang kemuliaan Tuhan, kita pandang segala kuasa dan mukjizat-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan tatamu, sujud di depan tatamu. Amin, haleluya. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu, amin, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, amin, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sama-sama
kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah diberikan keselamatan. Kami sudah disiapkan hidup yang kekal. Terima kasih, terima kasih. Saat ini kami akan memuji Engkau. Karena kebesaran-Mu, karena keagungan-Mu, karena kuasa-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada saat ini. Dan biarlah kami memuji-muji Engkau. Sukacita surga ada di tengah-tengah kami, memenuhi di dalam setiap hati kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami, urapi kami pelayan-pelayan-Mu yang ada. Kami boleh melayani Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji-muji Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang menang hari ini, lambaikan tangan kita. Kita bersuka cita, kita memiliki pengharapan, kita memiliki masa depan. Kita tetap bangkit berdiri, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Mari kita bersuka cita, karena kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Rayakan
Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan kemenangan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebangkitan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia mati bagiku,
Dia baik bagi saya, dia baik bagi saudara. Puji Tuhan. Lanjutkan pujian kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Amin. Berdiri bersama-sama saudara. Kita akan bersuka cita karena Roh Allah ada di tempat ini. Dia memenuhi kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Di timur, di barat.
bangkit berdiri. Sebab dia hidup, kita memiliki pengharapan, kita memiliki masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi
Dia hidup. Haleluya, haleluya. Puji Yesus, haleluya. Karena ku tak pegang harian. Glory buat Yesus. Jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Haleluya. Engkau sedang bekerja. Sebab Engkau sudah bangkit. Dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bicarakan kepada kami Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semua yang percaya bilang amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Sugeng enjang para sedherek yang dikasihi oleh Kristus. Gusti Yesus sangat baik. Amin. Matur sembah nuwun Bapak Gembala, Ibu Gembala, dikasih kesempatan buat kula melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur, ya mungkin sedikit kesaksian. Saya kembali ke Pare, bukan mau sekolah lagi di Pare. Saya punya jadwal pelayanan nanti hari Minggu di Batu dan sambung dengan kegiatan doa pencurahan Roh Kudus 3 hari, lalu sambung terus sampai hari Pantekosta. Jatuh hari Minggu saya melayani di Pasuruan. Tapi karena ada pendeta hamba Tuhan, guru, dosen di Sekolah Alkitab Sati di Karanglo meninggal, jadi saya datang lebih awal. Sehingga saya memberitahukan Bapak Gembala di tempat ini, dan puji Tuhan beliau memberikan kesempatan untuk saya melayani. Puji Tuhan. Sedikit kesaksian, saya juga bersyukur. Baru 1 minggu saya di Jakarta, karena di samping saya memperhatikan pelayanan perintisan saya di Halmahera Timur, saya baru dari Kepulauan Maluku Tengah, pulau-pulau bersama dengan 2 hamba Tuhan, tamatan GPD Ilangwan sama dengan putra dari Bapak Gembala di sini, dan 1 tamatan dari Tentena, muridnya Om Franky Rewa. Dan kami pergi ke bangunan rohani di pulau-pulau di Maluku Tengah, dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan kita bersyukur bahwa kita semua sedang melihat Roh Kudus bekerja di mana-mana. Ada banyak jiwa yang menyerahkan hidup buat Tuhan. Puji Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Gusti Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, karena itu sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita buka sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11.
Saya baca ayat ke-6 ayat ganjil, Bapak Ibu ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Saudara boleh bilang amin. Saudara boleh bilang haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus setelah dia melakukan pekerjaan di bumi, Alkitab menjelaskan dari ayat-ayat yang kita sudah baca, dia kembali naik ke sorga. Haleluya. Yesus pergi kembali ke surga untuk apa, saudara? Yang pertama, untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin, saudara. Kita umat ketebusan darah Yesus. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi panjenengan dan bagi kulo. Amin. Haleluya. Ini Jawanya campur-campur, saudara. Tapi hati-hati, takut bahasa Manado, bahasa Ambon keluar ya, saudara ya. Tapi selama masih bisa bahasa Jawa, Tuhan tolong. Lebih bagus lagi kalau saya khotbah dari awal sampai terakhir dalam bahasa Jawa. Saudara setuju? Amin. Butuh 2 puasa untuk hal itu, saudara. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Mari buka dalam kitab Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Percayakah saudara pesan yang disampaikan Tuhan ini, bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tidak usah pakai musik, kita nyanyi dulu. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan
mulia. Kalau hatiku di dan susah, saya tahu rumahku di sana. Saya tahu rumahku di sorga. Saya tahu rumahku di surga. Amin, saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Dia bukan mati bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Dia bukan menyelamatkan kita begitu saja, tapi dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan buat saya. Amin. Satu kali kelak waktu Yesus datang ataupun kita dipanggil oleh Tuhan pulang ke sorga, sudah ada tempat bagi kita semua. Tidak lama lagi saudara, Yesus akan datang. Tidak lama lagi Yesus akan datang, saudara. Itulah sebabnya bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita supaya sebentar waktu kita sampai ke surga, kita dapat menikmati rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan buat setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu, mari terus tinggal dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ada banyak orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi mereka lupa nasihat Rasul Paulus bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan untuk kita diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Tapi untuk mengisi keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan ini, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Hidup setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Banyak hal kita melakukan segala talenta-talenta kita dengan setia. Untuk meresponi apa, saudara? Keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Supaya sebentar waktu Yesus datang, sangkakala Allah berbunyi, kita semua naik ke surga. Ya saudara, ada pertemuan di udara. Bahkan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Yang pertama, pelihara, tinggal terus dalam keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Setia terus, saudara. Dan bagian yang kedua, untuk sebentar waktu Yesus datang kita menikmati rumah di sorga, harus hidup terus melekat kepada Tuhan. Amin. Hidup melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal 15. Mungkin kita tidak perlu baca, saudara sudah tahu. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam saya. Supaya kehidupan saya akan terus berbuah di dalam Tuhan. Kita harus terus memiliki hubungan yang akrab. Dalam doa, dalam persekutuan pribadi. Tiap hari memiliki keintiman dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan senantiasa. Amin. Haleluya. Jalan serta Yesus. Tahu lagu itu, saudara? Jalan serta Yesus setiap. Amin. Terus, saudara, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai. Amin. Ada amin, saudara, bilang haleluya. Terus jalan serta Yesus setiap hari.
pagi, siang, malam. Hidup terus dekat dengan Dia, intim dengan Tuhan, berjalan di mana saja, memiliki kedekatan hati dengan Tuhan, berjalan dalam pujian, berjalan dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam penyembahan, sehingga di mana saja, kapan saja kita terus menikmati kehadiran Tuhan karena kita berjalan dengan Yesus sampai kita masuk di sorga dan ada rumah kita di sorga, siap kita menikmati rumah di sana. Terus Bapak Ibu setia terus buat Tuhan. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Tidak lama lagi saudara, Yesus akan datang. Amin saudara. Saya ini kalau khotbah, saya senang menyanyi lagu Pantekosta dulu-dulu saudara. Mungkin karena sedikit kuno hidup di daerah saudara, saya nyanyi lebih banyak lagu Pantekosta lama. Puji Tuhan. Tapi luar biasa Bapak Ibu jemaat masih bisa semua lagu yang saya angkat ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pergi ke sorga. Yesus kembali ke surga saudara, juga untuk mengirim kepada kita Roh Kudus. Amin saudara. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mungkin karena kedekatan murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri, sehingga waktu ada perpisahan ya, rasa-rasanya murid-murid mau tahan, jangan pergi Yesus, tinggal bersama-sama dengan kami. Sebab apa, waktu Yesus ada di dunia, mereka lihat mujizat, mereka lihat tanda heran, kekurangan roti, Yesus buat mujizat sehingga terjadi kelimpahan makanan. Tapi Yesus bilang buat murid-murid, dia harus pergi. Supaya apa? Dia akan mengutus kepada gereja, kepada murid-murid, kepada saudara dan saya, Roh Kudus, penolong. Ada ayat yang lain di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tahu kemampuan kita hidup di dunia yang penuh dengan segala keterbatasan. Dan kita membutuhkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, syukur bagi Tuhan. Waktu dia kembali ke sorga, lalu dia berikan kepada gerejanya Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Kita harus rindu untuk Roh Kudus kuasai hidup ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus pergi ke surga untuk memberikan Roh Kudus, mengutus penolong yaitu Roh Kudus kepada kita. Dan Alkitab berkata, Dia akan tinggal dalam kita, menyertai kita selamanya. Di rumah ada Roh Kudus dengan kita.
di tempat kerja ada Roh Kudus dengan kita. Kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu, ada Roh Kudus. Saya bersyukur buat Tuhan untuk membawa tim pergi pelayanan di Kepulauan Maluku. Lalu saya juga harus kembali dalam perjalanan yang jauh ke Halmahera. Secara manusia mungkin bisa lemah, bisa sakit, bisa kekurangan karena butuh uang yang luar biasa, transportasi, kasih makan anak-anak tim. Tapi saya bersyukur, memang kita tidak mampu, saya tidak mampu saudara. Tapi Roh Kudus mampu memberikan kekuatan. Roh Kudus mampu menjaga hidup saya untuk selalu sehat. Roh Kudus mampu untuk menopang, menguatkan iman saya untuk lihat kepada Yesus, Yehova Jireh, yang mencukupi segala kebutuhan tim sampai selesai dengan baik. Dan luar biasa, kalau ada Roh Kudus, Dia bekerja. Dia urapi hamba-hamba Tuhan sampai kami melihat di pulau-pulau itu ada begitu banyak jiwa waktu ditantang untuk menerima Yesus. Banyak yang maju di depan. Ada mereka bikin panggung yang besar di pinggir pantai. Dan bukan saja orang-orang dari aliran pertobatan yang ada di situ, tapi begitu banyak orang berdiri di pohon-pohon, mungkin di gelap-gelap karena mereka ada yang sungkan. Tapi Injil dikomandangkan, Injil diberitakan. Lalu mereka semua maju menyerahkan hidup buat Tuhan. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Semua kita butuh Roh Kudus. Sebab Yesus pergi ke surga untuk memberikan Roh Kudus buat kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bagikan kepada saudara bahwa bagaimana kita dapat menikmati pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 18. Mari buka bersama. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus ini bicara apa? Izinkan kehidupan setiap kita dikuasai oleh Roh, berjalan dalam pimpinan Roh, berjalan dibimbing oleh Roh, mendengar suara Roh, dan setiap waktu biar Roh Kudus menguasai hidup ini, sehingga kita tidak berjalan ikut mau kita sendiri, tapi kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, hendaklah engkau penuh dengan Roh. Haleluya. Dalam pelayanan saya membutuhkan Roh Kudus. Saya tidak bisa melayani. Saya rasa diri saya tidak mampu. Walaupun saya sudah lihat mujizat, tanda-tanda heran. Waktu saya berkhotbah, Injil diberitakan, ada banyak jiwa yang menerima Yesus. Tapi ada waktunya saya duduk diam di kaki Tuhan dalam doa dan puasa. Dan saya minta Roh Kudus bekerja, penuhi hidup ini. Bapak Ibu, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dalam dunia ini. Sebagai bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu, adik-adik pelajar, kita yang bekerja di mana saja dalam melayani, kita membutuhkan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saudara,
Roh Kudus waktu memimpin, memenuhi hidup kita, kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan Bapak Ibu, kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, dalam kitab Matius pasal 4, setelah Tuhan Yesus dibaptis, lalu waktu Tuhan Yesus keluar dari air, tiba-tiba Roh Kudus, lambang burung merpati itu datang di atas, hinggap di atas kehidupan Tuhan Yesus. Lalu langit terbuka, suara itu datang bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus, dia penuh dengan Roh Kudus. Waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia memasuki dunia pencobaan. Iblis datang mencobai dia dengan rupa-rupa pencobaan. Ada 3, saudara mungkin sudah dengar di sekolah minggu. Tapi dia menang di atas iblis. Dia berkuasa, dia punya otoritas. Sebab apa? Ada Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus memenuhi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita pun demikian di dalam dunia ini. Dalam melakukan aktivitas-aktivitas hidup kita, kadangkala ada pencobaan-pencobaan di depan kita. Ada pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita. Dan bagaimana kita dapat menang di atas pencobaan-pencobaan itu? Penuhlah kita dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi hidup ini. Hari lepas hari, pagi, siang, dan malam, kita dikuasai oleh Roh. Sehingga apapun yang datang dalam hidup ini, kita terus menang. Bahkan lebih dari pemenang. Boleh katakan amin. Haleluya buat Yesus. Yang kedua, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, orang percaya diberikan kemampuan untuk bersaksi. Amin saudara. Bukankah kita sudah nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang? Amin. Nyanyi dulu kor ini. Tidak usah pakai musik. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi itu bukan ada Bapak Ibu yang punya kesaksian boleh maju di depan. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Waktu saya sakit Tuhan sembuhkan. Waktu saya tidak ada uang Tuhan cukupkan. Tuhan dengan cara Tuhan saya dapat uang. Bagus. Tapi lebih dari itu, kita harus bersaksi mengenai nama Yesus untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Amin saudara. Itu yang lebih penting. Ya, supaya mereka mau datang buat Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai bersaksi, semua kita juga tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan untuk berbicara. Seperti Petrus, dia seorang penakut. Waktu Yesus menuju kematian disalib, hanya anak kecil bilang, bukankah engkau adalah salah satu dari pengikut dia? Oh bukan saya, bukan saya. Lalu apa yang terjadi? Sampai ayam berkokok 3 kali. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Karena ketakutannya. Karena kemanusiaannya. Kita bisa sama dengan Petrus. Tapi syukur buat Tuhan. Waktu Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia diberikan keberanian untuk bersaksi.
Dia diberikan keberanian untuk memberitakan siapa nama Yesus. Nama yang heran, nama yang luar biasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan. Haleluya. Begitupun kita. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesaya 61 bilang, Roh Tuhan Allah ada padaku seperti Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi di mana saja kita berada. Haleluya. Dan kita mau lihat banyak jiwa datang buat Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Izinkan hidupmu untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan engkau akan lihat kita berjalan menjadi orang-orang yang dapat memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup ini. Bersaksi di mana saja, bersaksi di mana saja, cerita mengenai Yesus kepada siapapun, lalu mereka akan datang kepada Tuhan. Sebelum saya melanjutkan sedikit lagi, pemusik boleh maju ke depan. Kita nyanyi dulu satu kor. Bili roh suci makario ing manakulo. Poro sudere ngertos saged inji. Lah kulo saja tiang jauh tiang Ambon, botak Ambon saged. Pasti saudara lebih bagus lagi, lebih pintar lagi nyanyi pujian ini. Bili roh suci makario ing manakulo. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Bili roh suci makario ing manakulo. Kula manguji Gusti. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Glory. Haleluya. Roh suci, roh suci, oh roh suci. Amin. Maka yo ing mana kula roh suci, oh roh suci. Makario lagi, bili roh suci makario ing manakulo. Bili roh glory makario ing glory. Kula memuji Gusti disukaren glory. Awit roh suci parimana sukareno gesang langgeng ayat glory. Haleluya. Roh suci. Haleluya. Oh suci, oh roh suci. Makaryo ing manakulo. Roh suci, oh roh suci. Makaryo ing. Sekali lagi boleh angkat tanganmu, katakan roh suci, oh roh suci. Makaryo ing manakulo. Roh suci, oh roh suci. Makaryo ing makaryo ing manakulo. Makaryo ing manakulo. Ore makaryo manakulo. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Di mana saja kita berada,
kapan saja kita berada. Mari terus minta Roh Suci makaryo ing manakulo. Waktu Roh Suci kuasai hidup kita, kita akan menjadi selalu menang di atas pencobaan-pencobaan apapun. Waktu Roh Suci makaryo ing manakulo, kulo bangkit dengan keberanian untuk bersaksi kepada semua orang. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan lebih dari itu, Dia berikan Roh Kudus untuk berkarya, bekerja dalam hidup kita. Hari ini Roh Kudus siap bekerja dalam hidup kita. Satu ayat terakhir di dalam kita buka Yohanes pasal 7. Saya rindu pada pagi hari ini kita menikmati Parakletos, penolong yang diutus Tuhan, yaitu Roh Kudus, untuk memenuhi hidup kita. Dia naik ke sorga, tapi Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Kita tidak pernah sendiri. Dia akan berikan Roh Kudus kepada kita. Bahkan kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-7. Haleluya, Roh Kudus ada di sini. Terima kasih Yesus. Ayat 37 Yohanes 7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bicara mengenai Roh Suci, makaryo ing manakulo. Aku membutuhkan Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini, kalau Bapak Ibu rindu untuk biar Roh Suci makaryo ing manakulo, datang kepada Yesus, Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Datang kepada Dia, datang dengan hati yang haus. Sebab Gusti Yesus bilang, barang siapa yang haus, datang kepadaku. Dan dari dalam hati Bapak Ibu, Roh Suci akan makaryo ing mana panjenengan semua. Mari bangkit berdiri yang haus kepada Tuhan. Bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Dia. Roh Suci, oh Roh Suci, makaryo ing manakulo. Roh Suci, oh Roh, haleluya, makaryo yang haus datang. Roh Suci ada di sini, haleluya. Roh Suci, roh ikalaburia labasanda laburia labasai, karyo Yesus Pembaptis dengan Roh Kudus.
Roh suci, roh sumakaryo ing mana kula Yesus, Roh suci, haleluya. Roh suci, Roh suci, Roh ikalabur ya dalam maya, amin, amin, amin. Roh ikalabur dalam bagi dalam maya, amin. Karyo ing mana kula Roh suci, angkat tangan, angkat hatimu yang haus. Suci makaryo, makaryo. Sekali lagi angkat dua tanganmu. Ibu Gembala akan berdoa buat firman Allah. Roh suci, Roh suci, amin, amin, amin. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, ini yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kami. Kami dipakai oleh kuasa Roh Kudus untuk kami setia mengiring akan Engkau, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami boleh bersaksi untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini melekat dalam hidup kami. Firman-Mu selalu ada, mengingatkan kepada kami untuk kami setia, untuk kami terus mengiring akan Tuhan. Amat lebih kami boleh menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu melalui setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Kuduskan setiap korban-korban yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu, sesuai dengan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap berkorban hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kita akan berkorban dan nyanyikan satu pujian, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Haleluya.
menjadi pemenang karena Yesus yang sudah menebus kita, Yesus yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Pengumuman saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa dengan semangat yang luar biasa mengingatkan tentang kuasa Roh Kudus, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia naik ke surga. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita ini bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Dan kemudian tadi dikatakan jangan gelisah, karena Tuhan menyediakan tempat di surga yang kekal, tempat saudaranya sementara. Kemudian diingatkan kembali bahwa Yesus ke surga itu menyediakan tempat, kemudian memberikan kuasa Roh Kudus buat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak datang, kalau kita tidak mencari, tidak ujuk-ujuk. Roh Kudus itu datang kalau kita enggak rindu. Rindulah diurapi, rindulah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya apa? Kita mampu menghadapi cobaan, tantangan, kesulitan yang ada di dunia ini, supaya kita juga bisa menjadi saksi. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa kita untuk menyaksikan kebaikan, berita keselamatan dari Tuhan. Itulah sebabnya, ya, terima kasih Bapak Rohi sudah memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai lebih heran lagi, di mana beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, mulai nanti malam jam 6 di sini ada pujian penyembahan, doa memperingati hari Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus perintahkan, tunggu, tinggal di Yerusalem. Pada saat itu murid-murid Tuhan dengan setia menunggu janji Bapa, dan kita juga mau setia selama 10 hari. Mulai nanti malam kita akan di sini merindukan lawatan kuasa Roh Kudus supaya menjamah, mengurapi setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih. Kemudian kami mengingatkan wilayah Empat-Pare akan mengadakan KKR Hari Pentakosta yang akan diselenggarakan hari Senin tanggal 29 Mei jam 4:30 sore. Pembicara dari Majelis Daerah Jawa Timur. Untuk itu, supaya yang akan hadir daftar di grup Ebenezer ini untuk kepentingan konsumsi. Kalau enggak daftar, itu mempengaruhi jatah. Karena ini ada dana, ya, kita semua gereja memberikan persembahan, juga ada sponsor-sponsor supaya nanti kita semua terdata, jemaat yang hadir bisa daftar, bisa SMS, bisa WA. Kemudian untuk hari Jumat hanya dibatasi 8 orang, ya. Ya, satu mobil lah, 8-9 lah. Sudah penuh, sudah daftar, ya. Jadi nanti dengan saya yang 6 orang itu ke Kediri, ya. Kalau nanti diumumkan berangkatnya antara jam 3, ya, karena mulai kalau nggak salah jam 3:30 atau jam 4 atau jam 4:30 nanti ada informasi di WA. Puji Tuhan, kami rindu nanti sekali waktu para pelayan-pelayan altar, baik tugas LCD, soundman, kami akan briefing, kami akan memberikan wawasan bagaimana nanti kita melayani, bagaimana menjadi usher, menjadi penerima tamu. Saya masuk di kemarin di Gereja Pusat Pantai Kosta di Kediri, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat itu yang melayani jemaat. Beyo,
penerima tamu niku lho ramah-ramah aja. Sik mlebu itu seneng saudaraku. Disapa itu aduh pokoknya luar biasa. Nanti di sini yang penerima tamu juga supaya menunjukkan wajah yang ceria supaya yang datang itu seneng, kemudian diantar, dituntun ke depan, ke duduk. Nanti kita sering melayani di situ, di sini. Ya, nanti bagaimana nanti supaya ada pelayan-pelayan, bukan hanya itu saja. Supaya kita belajar nanti ini LCD ini supaya kita semua belajar. Ya. Puji Tuhan, hari ini sebenarnya ada gereja-gereja ibadah ning Tulungagung, ibadah ke pantai, ibadah ke tempat lain. Dan terima kasih juga ada wisata rohani dari Nganjuk. Sekarang bisa bersama-sama berbakti di tempat ini. Keluarga besar dari Pak Mun, Sipora dan adik-adiknya bisa mungkin pertama kali ibadah di tempat ini. Doa kami Tuhan memberkati keluarga besar Jamu Singowali Songo, keluarga besar hamba Tuhan yang ada di Mbagor, Bapak Pendeta Paulus Simon, kiranya diberkati pelayanan yang ada di Nganjuk. Puji Tuhan. Untuk kegiatan berjalan seperti biasa, ya nanti diumumkan pada hari Minggu. Saya jemput, kita sama-sama berbesar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Engkau datang dari dunia karena kami umat manusia yang ada di dunia ini. Engkau datang bukan untuk agama, Engkau datang untuk semua orang supaya semua orang diselamatkan. Kami bangga, kami bersyukur kalau kami masuk di dalam kumpulan bilangan orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan, dan alamatnya tepat dan jelas. Engkau di surga. Itu sebabnya kalau kami berdoa, Bapa kami yang di surga, karena Engkau ada di surga. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Roh Kudus. Kalau Engkau sudah kaya bekerja, Roh Kudus curahkan, Roh Kudus penuhkan kepada kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh bekerja, melayani, supaya kami bersaksi, supaya kami kuat menghadapi cobaan, tantangan, masalah yang kami hadapi. Kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Allah yang menemani saudara, yang memberi kekuatan saudara saat lemah, saat sakit, saat susah, saat berbeban berat. Percaya dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit dijamah disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan, ada kemenangan. Terima kasih. Hamba-Mu Bapak Roy sudah berhenti berbicara. Kini Roh Kudus terus berbicara kepada kami,
Tuhan memberkati, Tuhan memakai beliau ini dimanapun beliau berada menjadi berkat dan memberkati banyak jiwa-jiwa. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih, mari kita minta berkat. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami sekalian akan pulang menjalani hidup sepanjang minggu. Aktivitas kami semua. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, persoalan, masalah, pergumulan dihadapi. Tuhan tolong. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kami bertemu di tempat ini jam 6. Biarlah jemaat rindu datang untuk dilawat oleh kuasa Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.